Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Kami dari kelompok H yang beranggotakan Afrina Maya Febrianti, Evi Rahmayani, Tita Febrianti, Mas Zamroni, dan Rizka Wahyu akan mengadakan diskusi dengan topik yang akan kami bahas, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Saya Afrina Maya Febrianti, yang bertugas sebagai moderator pagi ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun pemateri kita hari ini yaitu Tita Febrianti. Selanjutnya untuk Saudara Mbak Tita Febrianti, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Moderator atas kesempatannya pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama ya, kita panjatkan rasa puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, nikmat, sehat dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan diskusi kita kali ini. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan kita dalam hidup di dunia ini. Baik teman-teman, ya nggak enak ya rasanya. Mungkin belum tepat ketika saya dikatakan sebagai pemateri karena kita di sini sama-sama belajar. Begitu ya teman-teman ya. Iya, Mbak. Iya. Ya, jadi ini nanti kita lakukan diskusi secara dua arah gitu, seperti itu. Baik, topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Jadi Muhammadiyah selain bergerak di bidang pendidikan juga sosial kemasyarakatan, ternyata Muhammadiyah itu juga bergerak di bidang ekonomi, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Nah, kita tahu bahwa pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan ya dalam menggerakkan Muhammadiyah telah memberi teladan dengan menjalankan bisnis sekaligus berdakwah. Jadi ini berarti dalam memahami Islam ala Dahlan itu dapat diibaratkan dua sisi mata uang. Jika salah satu sisinya tidak berfungsi, maka tidak dapat dijadikan sebagai alat tukar karena dianggap tidak berharga. Dari sini, dari gambaran ini kita sudah mencoba memahami bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi maupun Islam ya itu tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Nah, jika ingin menjunjung tinggi agama Islam, kekuatan ekonomi itu perlu menjadi perhatian yang serius. Jadi sumber kekuatan ekonomi itu penting dalam sebuah gerakan ya atau organisasi seperti yang kita bahas di sini yaitu organisasi Muhammadiyah. Nah, kemudian sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Jadi sebagai organisasi dalam menjalankan ekonomi itu pasti dalam menjalankan kegiatan ekonomi pasti memiliki sumber kekuatan. Kemudian yang kedua adalah Muhammadiyah dan kelas menengah. Yang ketiga yaitu pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Yang terakhir yaitu mencari model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Pokok bahasan yang pertama yaitu sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah. Nah, di sini ada latar belakang ya Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi.
Latar belakang Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi ini berawal dari masyarakat utama, yaitu masyarakat utama dipahami sebagai sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang mencapai kemakmuran ekonomi. Seperti tergambar dalam karya Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nation, ya, di mana ia membahas bagaimana suatu masyarakat itu dapat mencapai kemakmuran. Bagaimana? Yaitu jika setiap orang diberikan kebebasan untuk memenuhi kepentingannya sendiri, sehingga seluruh kepentingan umum itu dapat tercapai. Nah, masyarakat yang makmur adalah masyarakat yang menerapkan aturan kasta bebas dan adanya pengakuan terhadap pribadi, ya. Itulah perspektif ekonomi dari liberalisme atau kapitalisme. Dalam hal ini, Muhammadiyah itu perlu terus-menerus merumuskan dan merevitalisasi perannya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang beradab, berkeadilan, serta berdaya secara ekonomi. Karena kita tahu bahwa Muhammadiyah itu merupakan organisasi yang membentuk masyarakat, ya, bukan membentuk negara. Nah, tekad Muhammadiyah tersebut tercermin dalam berbagai amal usaha Muhammadiyah di mana telah dikembangkan, walaupun pada perjalanan berikutnya itu mengalami kendala dalam pelaksanaannya, dan belum sepenuhnya terrealisasi dengan baik. Pada era globalisasi sekarang ini, ekonomi liberalisme dan kapitalisme telah berkembang sehingga membuat masyarakat kita merasa tertekan. Bagi masyarakat yang menengah ke bawah, hidupnya terus saja merasa susah. Nah, pada saat inilah, ya, peran Muhammadiyah diperlukan sebagai organisasi besar di Indonesia untuk ikut serta dalam perekonomian yang memberatkan kepentingan umatnya. Dengan dibekali fasilitas dan media yang dimiliki oleh Muhammadiyah, maka dapat segera digunakan dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya. Nah, sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah, ya, dalam menjalankan gerakan ekonomi Muhammadiyah itu memiliki beberapa amal usaha. Di antara amal usaha Muhammadiyah meliputi bidang kemasyarakatan yang salah satu tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang telah menjadi rumusan cita-cita perjuangan Muhammadiyah mengenai masyarakat utama. Hal ini didasarkan pada anggaran dasar Muhammadiyah ayat 1 yang menyebutkan untuk mencapai maksud dan tujuannya Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Kemudian ayat 2 itu menyebutkan usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Jadi di sini kita bisa lihat dalam menjalankan organisasi itu perlu membentuk yang namanya kekuatan ekonomi melalui kegiatan ekonomi. Nah, tujuan kegiatan ekonomi ini untuk memperkuat finansial bagi sebuah organisasi seperti Muhammadiyah. Pada hakikatnya merupakan bagian terpenting untuk memperlancar gerakan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya. Apa itu kegiatan ekonomi dalam Muhammadiyah? Yaitu program pembinaan ekonomi umat. Program pembinaan ekonomi umat itu merupakan kepedulian sejak lama karena memang konsisten Muhammadiyah sejak dulu wirausahawan reformis. Nah, malah sejak lama merupakan perintis perdagangan dan industri di kalangan pribumi. Hal ini dilakukan dengan penyusunan sebuah program yang didasarkan pada konsep, visi, dan misi tertentu. Nah, pada dasarnya itu melalui Majelis Pembina Ekonomi. Membina ekonomi umat melalui 3 jalur. Yang pertama, yaitu mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, yaitu wadah koperasi. Mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga yaitu memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Jadi dengan mengembangkan ekonomi itu Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal. Sumber daya yang dimiliki itu antara lain yang pertama itu ada sumber daya manusia, yaitu anggota Muhammadiyah itu sendiri. Yang kedua ada kelembagaan amal usaha yang telah didirikan. Yang ketiga adalah organisasi Muhammadiyah itu sendiri, sejak dari pusat, wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Jadi sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah itu ya berasal dari kegiatan amal usaha yang Muhammadiyah lakukan, di mana
Dalam menjalankan kegiatan amal usaha itu, Muhammadiyah sudah memiliki aset atau sumber daya yang sudah disebutkan tadi, diantaranya ada sumber daya manusia, kemudian amal usaha yang telah didirikan, dan ketiga adalah organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Ya, baik. Kemudian subpokok bahasan yang kedua yaitu Muhammadiyah dan kelas menengah. Nah, kalau boleh saya tanya nih, teman-teman tahu nggak siapa itu kelas menengah? Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan tentang kelas menengah? Saya Mbak. Iya, silahkan Mbak Evi. Kelas menengah atau middle class itu adalah sekelompok masyarakat yang mampu mencukupi dirinya sendiri. Mereka tidak masuk ke kelompok orang kaya atau kelompok orang miskin. Nah, di sini mereka itu berada di tengah-tengah. Terkadang mereka juga mampu membeli keinginan yang di luar kebutuhan utama, seperti melakukan liburan atau memiliki mobil. Iya, betul sekali ya. Dari pendapatnya Mbak Evi, kelas menengah atau dalam bahasa gaulnya middle class ya, adalah sekelompok masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Mereka tidak masuk ke kelompok orang kaya atau kelompok orang miskin. Mereka berada di tengah. Terkadang mereka juga mampu membeli keinginan yang di luar kebutuhan utama seperti melakukan liburan atau memiliki mobil. Itu adalah pengertian dari masyarakat kelas menengah atau kelas menengah. Nah, keberadaan kelas menengah baru sedang tumbuh di Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi nasional. Kemunculan kelas menengah baru ini tidak bisa dilepaskan dari bermunculannya pendidikan tinggi di Indonesia yang kebanyakan berdiri pada tahun 70 sampai 80-an. Kondisi itu melahirkan masyarakat menengah di negara ini. Karenanya, lembaga pendidikan memberikan kontribusi lahirnya kelas menengah. Kelas menengah yang memiliki pendidikan ini memiliki daya dorong untuk melakukan perubahan. Kehadiran kelas menengah baru masih mengisyaratkan banyak persoalan apabila dikaitkan dengan kondisi bangsa yang masih terjebak pada kemiskinan dan kebodohan. Fenomena kelas menengah baru menimbulkan banyak agenda yang menjadi tanggung jawab dari eksistensinya. Jangan sampai mereka hanya sibuk dengan enjoyment of life bagi diri mereka sendiri ya. Jadi semestinya mereka meningkatkan peran sosial dan dalam pemberantasan berbagai penyakit bangsa, semacam korupsi dan kemiskinan maupun kebodohan. Nah, Muhammadiyah dengan dukungan kelas menengah di bidang ekonomi mempunyai tugas yang dilematis karena sebagian dari apa yang telah dihasilkan itu diperoleh dengan sistem ekonomi yang masih diperdebatkan. Padahal hal itu sudah mengakar secara turun-temurun dilakoninya dan dinikmati dengan senang hati. Gaya hidup kelas menengah itu cenderung hedonis, sehingga untuk mengarahkan pada perilaku ekonomi yang Islam relatif, terdapat kendala. Di sini Muhammadiyah dituntut melalui majelis terkait untuk membuat suatu kepastian hukum terhadap problematika dalam percaturan ekonomi. Kemudian, kegiatan bisnis bagi Muhammadiyah merupakan bagian yang amat penting untuk memperlancar gerakan Muhammadiyah mencapai tujuannya. Di samping itu, gerakan ekonomi Muhammadiyah akan berdampak pada pemberdayaan ekonomi warganya dengan upaya menciptakan lapangan kerja dan mengatasi problem pengangguran yang semakin besar. Nah, kegiatan amal usaha Muhammadiyah yang paling menonjol adalah di bidang pendidikan dan kesehatan yang pada dasarnya telah berkembang menjadi pusat bisnis. Karena dalam pengembangan badan amal usaha itu terjadi transaksi jual beli barang dan jasa yang diperlukan oleh badan amal usaha tersebut. Oleh sebab itu, Muhammadiyah perlu memikirkan secara profesional gerakan ekonominya sehingga menjadi pusat gerakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi ada nih suatu hubungan antara Muhammadiyah dan kelas menengah. Kelas menengah itu mereka yang berada di golongan bukan kaya dan bukan miskin. Mereka dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dan kadangkala juga bisa memenuhi keinginannya seperti liburan atau beli mobil. Tetapi kehadiran kelas menengah di sini juga menimbulkan berbagai persoalan, di mana pada masyarakat kelas menengah ini masih terjadi kebiasaan hidup yang hedonis. Hal ini memerlukan eksistensi dari gerakan Muhammadiyah dalam memberdayakan ekonomi umatnya, khususnya di kalangan kelas menengah ya, karena diharapkan
banyaknya kelas menengah yang ada di Indonesia, apalagi pada tahun era revolusi industri 5.0 nanti, ya tahun 2045 kan dikatakan Indonesia sebagai emas-emasnya, di mana keberadaan kelas menengah ini sangat banyak. Jadi dengan keberadaan kelas menengah tersebut, Muhammadiyah berupaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, sehingga nantinya dapat memberantas ataupun mengurangi tingkat kemiskinan atau pengangguran yang ada di Indonesia ini. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan Muhammadiyah dalam kelas menengah? Jadi ada 3 pendekatan yang dapat ditempuh oleh Muhammadiyah dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat. Yang pertama ada pendekatan struktural, yang kedua ada pendekatan fungsional, dan yang terakhir ada pendekatan kultural. Pertama yaitu pendekatan struktural. Nah, pendekatan struktural ini bertujuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan publik agar terbuka akses rakyat terhadap sumber-sumber ekonomi. Kemudian yang kedua ada pendekatan fungsional dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan mengalokasikan secara efisien dan produktif sumber daya yang dapat dihimpun. Yang ketiga ada pendekatan kultural dengan mengembangkan nilai yang memperkuat etos kerja dan etika bisnis. Itu adalah beberapa ya, ada 3 pendekatan yang dilakukan Muhammadiyah dalam memberdayakan ekonomi umat, salah satunya yaitu di kelas menengah. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Belum, Mbak. Dereng, belum. Iya, baik, bisa kita lanjut ya. Ya, Mbak. Ye, silahkan. Menuju yang ketiga yaitu pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah ya. Tentu saja dalam menjalankan gerakan ekonomi pasti ada kendala. Ya kan? Ada pasang surut yang dialami oleh Muhammadiyah dalam menjalankan gerakan ekonomi. Nah, upaya Muhammadiyah untuk menjalankan dakwah melalui gerakan ekonomi itu telah dilakukan dalam berbagai macam bentuk perekonomian. Tetapi tidak semua berhasil sesuai dengan harapan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama yaitu orang-orang yang terlibat di dalamnya kebanyakan sebagai penganjur atau pengamat ekonomi atau sebagai ahli retorika. Yang kedua, Muhammadiyah masih memiliki standar ganda tentang kepastian hukum, batas-batas kebolehan dalam meraih keuntungan. Yang ketiga, hubungan kerjasama antar warga dan amal usaha persyarikatan Muhammadiyah belum menunjukkan kebersamaan yang maksimal dalam bentuk ta'awun atau tolong-menolong ya. Yang keempat, mengambil kebijakan dalam tubuh Muhammadiyah belum fokus secara maksimal dalam tataran implementasi terhadap apa yang telah diputuskan Muhammadiyah. Kemudian yang kelima, etos kerja sebagian warga Muhammadiyah belum menunjukkan nilai-nilai seperti yang dicontohkan oleh pendiri Muhammadiyah. Dan 6, para pelaku bisnis Muhammadiyah di seluruh Indonesia belum bekerja sama dengan baik, termasuk dengan sesama amal usaha. Kemudian, anggota Muhammadiyah secara individual itu menjalankan usahanya dan berhasil karena mereka memiliki etos kerja yang baik dan terhindar dari birokrasi yang berbelit-belit. Mereka mampu mengelola usahanya dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Di sisi lain, apabila dijalankan oleh organisasi, usaha itu mengalami stagnasi, bahkan kemunduran. Ini ironis sekali karena Muhammadiyah sangat didukung oleh orang-orang kelas menengah dan rasional. Pekerjaan yang berat apabila dikerjakan secara gotong royong akan mudah diselesaikan. Ini berarti persoalan ekonomi dalam tubuh Muhammadiyah disebabkan oleh elemen tertentu yang perlu diobati agar gerakan ekonomi Muhammadiyah bisa eksis. Sejajar dengan perkembangan Muhammadiyah yang cenderung pesat, di balik itu semua juga menghadapi tantangan dalam diri Muhammadiyah itu sendiri, sehingga diperlukan introspeksi bagi seluruh jajaran Muhammadiyah. Kelemahan tersebut ya berkisar antara lain yaitu pertama, terlambat atau tidak meningkatkan kualitas dan intensitas pengelolaan masjid dan amal usaha secara optimal dan secara lebih baik. Yang kedua, abai atau lalai dalam menjaga milik sendiri. Yang ketiga, tidak efektif. Yang ketiga itu tidak selektif dalam menerima anggota atau mereka yang bekerja di amal usaha dan kurang pembinaan.
Yang keempat, kurang atau tidak memiliki militansinya tinggi, berkiprah apa adanya, dan berbuat sendiri-sendiri atau sibuk sendiri tanpa terkait dengan kepentingan Muhammadiyah. Yang kelima, lebih tertarik pada urusan politik dan hal-hal yang bersifat mobilitas diri, serta tidak peduli pada kepentingan dakwah dan menggerakkan Muhammadiyah. Yang keenam, kurang solid dan konsolidasi gerakan. Yang ketujuh, kurang atau lemah komitmen, pemahaman, dan penghikmatan terhadap misi serta kepentingan persyarikatan. Itu tadi adalah penjelasan tentang pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. Jadi pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah itu disebabkan oleh beberapa faktor yang telah disebutkan tadi. Kemudian yang terakhir yaitu mencari model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Nah, kalau bisa dilihat di situ ada Surya Mart ya. Kalau kita mengamati Surya Mart itu merupakan salah satu usaha ya yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Nah, model ekonomi Muhammadiyah perlu mendapat dukungan dari perguruan tinggi Muhammadiyah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Jadi tadi kan sumber daya yang dimiliki Muhammadiyah itu salah satunya yaitu sumber daya manusia, yaitu anggota Muhammadiyah itu sendiri kan. Jadi Muhammadiyah itu perlu meningkatkan sumber daya manusia yang mendapat dukungan dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Dukungan ini berupa pendampingan seperti yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Namun kapasitasnya perlu ditingkatkan dan lebih fokus terhadap kualitasnya. Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah pada era kepemimpinan M. Amin Rais telah merumuskan 3 hal, yaitu yang pertama, mengembangkan amal usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Yang ketiga, memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Nah, di sini ada beberapa bidang usaha yang menjadi fokus dari gerakan ekonomi Muhammadiyah. Bidang usaha yang menjadi fokus gerakan Muhammadiyah ada 3, yaitu lembaga keuangan, kemudian di sektor industri, dan trading. Yang pertama, lembaga keuangan. Uang yang didapat berputar di antara badan amal usaha Muhammadiyah itu tentulah sudah amat besar. Sebagai indikatornya, antara lain adalah pengadaan obat untuk rumah sakit milik Muhammadiyah. Jadi kan Muhammadiyah mendirikan banyak rumah sakit ya. Kemudian demikian pula pemasukan dari uang SPP. Selain mendirikan rumah sakit kan Muhammadiyah juga mendirikan banyak sekolah-sekolah dan universitas Muhammadiyah. Dari situ didapatkan pemasukan dari uang SPP, salah satu universitas Muhammadiyah, di mana lembaga keuangan ini diharapkan bisa mengambil bentuk perbankan pada umumnya atau lembaga keuangan lebih khusus untuk keperluan internal dan pembiayaan serta pengembangan usaha. Kemudian yang kedua adalah sektor industri. Yang perlu segera dikembangkan adalah industri yang menunjang pengadaan barang atau perlengkapan yang diperlukan secara rutin. Dan badan amal usaha Muhammadiyah seperti industri obat-obatan, industri kertas, dan lain-lain. Kalau kita lihat di Ponorogo sendiri kan industri Muhammadiyah Airmu. Nah, Airmu itu juga merupakan salah satu sektor industri dari Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir adalah trading. Usaha trading ini dapat dilakukan dalam skala yang besar di mana basis penunjangnya sudah ada pada unit-unit usaha kecil. Kemudian dikelola secara modern menggunakan teknologi canggih. Trading ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian ada model pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonominya memiliki sejumlah paket program aksi pemberdayaan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangun sentra kemandirian ekonomi umat di tingkat ranting dan cabang.
yaitu dengan cara memberdayakan jamaah yang ada pada tingkat ranting Muhammadiyah menjadi kelompok swadaya masyarakat yang disebut sebagai jamaah swadaya Muhammadiyah atau JSM yang terdiri dari 10 sampai 25 anggota yang merupakan kerjasama warga Muhammadiyah dalam menetapkan konsep tolong-menolong atau ta'awun di bidang ekonomi dengan membentuk kelompok usaha bersama, kelompok koperasi atau kelompok konsumen. Kemudian yang kedua itu mengembangkan organisasi sekunder dan badan-badan usaha pendukung tingkat daerah dan wilayah. Untuk memperkuat amal usaha di bidang ekonomi pada tingkat ranting dan cabang, maka pada tingkat daerah dan wilayah ditumbuhkan dan dikembangkan badan-badan usaha sekunder yang dapat berwujud organisasi sekunder koperasi, badan usaha milik Muhammadiyah atau BUMN, dan lembaga pengembangan swadaya masyarakat atau LPSM. Kemudian ketiga yaitu mengembangkan infrastruktur ekonomi, lembaga, dan instrumen pendukung di tingkat pusat. Majelis Ekonomi di tingkat pusat bertugas menumbuhkan infrastruktur ekonomi Muhammadiyah dalam rangka mendukung berbagai kegiatan usaha ekonomi yang dilancarkan sejak dari tingkat ranting sampai tingkat wilayah. Jadi infrastruktur ekonomi Muhammadiyah pertama yang sudah dibangun adalah mendirikan sebuah badan usaha milik Muhammadiyah sebagai holding company yang dimaksudkan untuk menumbuhkan dan mendukung usaha unggulan jamaah. Jadi Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi itu melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada masyarakat itu sendiri. Itu teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Nanti selebihnya saya kembalikan ke Mbak Moderator. Iya, baik. Terima kasih atas penyampaian materi pada hari ini, Mbak Dita. Selanjutnya, untuk teman-teman, monggo yang mau bertanya. Izin bertanya, Mbak. Ya, baik. Bagaimana peran dakwah Muhammadiyah di dalam kelas kelompok menengah tersebut? Terima kasih. Saya mau bertanya. Saya mau bertanya terkait pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah. Jadi pertanyaannya, bagaimana upaya Muhammadiyah dalam memberdayakan ekonomi anggotanya, anggota Muhammadiyah itu sendiri? Terima kasih. Boleh Mbak dijawab terlebih dahulu dari pertanyaannya Mbak Rizka mungkin? Iya, baik. Saya akan mencoba ya menjawab pertanyaan dari Mbak Rizka dan juga Mas Samroni, betul? Ya, bagaimana peran dakwah Muhammadiyah di dalam kelompok kelas menengah seperti itu, betul ya Mbak Rizka ya? Iya, Mbak, betul. Iya, jadi tadi ada kaitannya antara Muhammadiyah dan kelas menengah. Di mana dalam menjalankan gerakan ekonomi ya Muhammadiyah tentunya memiliki dorongan dari kelas menengah. Di Muhammadiyah sendiri sebenarnya juga banyak terdapat kelas menengah. Makanya cara dakwah itu tidak bisa hanya pada suatu segmen saja. Misalnya seperti di perguruan tinggi, maka cara dakwah yang digunakan lebih pada akademis dan itu juga bagian dari dakwah Muhammadiyah. Pertama, kita melakukan dengan cara-cara yang tidak dogmatis, namun dengan cara-cara yang dialogis. Memang dakwah Muhammadiyah secara normatifnya begitu, lebih pada bentuk dialogis. Jadi tidak sekedar melempar ayat atau hadis saja, bagaimana kita melakukan dialog dan orang meyakini akan dakwah Islam itu. Dan kedua, harus ada teladan. Jadi bagaimana tokoh-tokoh Muhammadiyah itu bisa melakukan dakwah yang ditunjukkan dengan perilaku. Dan dalam hal ini memang kita cukup baik, tapi secara masif belum bisa mempengaruhi di luar Muhammadiyah. Jadi itu tadi adalah beberapa peran ya dakwah Muhammadiyah di dalam kelompok kelas menengah. Kalau kaitannya di sini dengan gerakan ekonomi Muhammadiyah, maka tadi ada beberapa pendekatan ya.
ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di kelas menengah. Ada pendekatan struktural, fungsional, dan kultural. Hal-hal tersebut tadi adalah peran dari dakwah Muhammadiyah dalam kelompok kelas menengah. Seperti itu, Mbak Rizka. Bagaimana? Ada tanggapan? Oke, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi dari Mas Amroni, apa upaya Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi umat ya atau anggotanya ya? Tadi kita bisa memahami bahwasanya sumber kekuatan ekonomi Muhammadiyah itu berasal dari salah satunya yaitu sumber daya manusia yang dimiliki Muhammadiyah. Siapa dia? Yaitu anggota Muhammadiyah itu sendiri. Jadi sebagai organisasi gerakan Muhammadiyah itu memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan anggotanya, salah satunya dalam bidang ekonomi itu sendiri. Bagaimana upaya Muhammadiyah dalam memberdayakan anggotanya? Yaitu dengan adanya koperasi Muhammadiyah sebagai bentuk amal usaha dari Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu mendukung kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggotanya. Jadi dengan begitu secara langsung Muhammadiyah itu memberdayakan ekonomi anggotanya. Karena sebagai organisasi tentunya Muhammadiyah itu memiliki relasi yang luas. Jadi melalui itu Muhammadiyah bisa membantu kegiatan ekonomi anggotanya. Bagaimana Mas Hamroni, ada tanggapan? Insya Allah belum. Insya Allah belum. Kalau saat ini belum. Ya, begitu. Mungkin saya kembalikan ke Mbak moderator lagi. Iya, baik. Itu tadi jawaban atas pertanyaannya Mbak Rizka dan Mas Amroni. Monggo yang teman-teman yang lain yang mau bertanya. Saya, Mbak. Iya, baik Mbak Evi. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi memiliki masalah. Jadi pertanyaannya bagaimana cara menangani masalah tersebut yang dihadapi oleh Muhammadiyah. Begitu, Mbak. Iya, Mbak. Baik. Monggo Mbak Dita terkait pertanyaan bagaimana cara menangani permasalahan ekonominya itu. Begitu ya Mbak Evi? Iya, Mbak. Iya, baik. Jadi dalam menjalankan gerakan ekonomi itu Muhammadiyah tentunya mengalami pasang surut gerakan ekonomi yang disebabkan oleh beberapa faktor dan kendala yang dialami yang sudah dijelaskan tadi. Tentang bagaimana cara menangani kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Muhammadiyah. Itu tentunya ada kendala, pastinya juga ada solusi. Seperti itu ya Mbak Evi ya. Jadi yang pertama itu bisa dengan menanamkan kembali kepada anggota mengenai hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam agar seluruh anggota persyarikatan yakin dan paham betul akan kebenaran Islam yang menjadi misi utama Muhammadiyah sehingga tidak ragu-ragu dan tidak memilih gerakan lain. Jadi ya meyakinkan kembali kepada anggotanya tentang hakikat dari Muhammadiyah itu sendiri, di mana Muhammadiyah itu bercita-cita dan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memahami dan menghayati secara mendalam mengenai hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang melaksanakan dakwah dan tajdid sehingga mereka berada dalam posisi untuk menampilkan Islam yang bersifat pemurnian sekaligus pembaharuan. Tidak juga terjebak pada sekularilisasi pemikiran Islam yang lepas dari sumbu dasar Islam. Ini setelah menanamkan kembali keyakinan kepada anggota juga perlu memahami dan menghayati secara mendalam mengenai hakikat Muhammadiyah, baik gerakan pemurnian dan juga gerakan pembaruan. Kemudian selanjutnya bisa menggerakkan Muhammadiyah dalam melaksanakan dakwah dan tajdid melalui usaha-usaha yang secara ikhlas,
sungguh-sungguh, gigih, dan berkelanjutan sehingga secara istiqomah dan militan menjadi kekuatan umat yang berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini menggalang ukhuwah dan solidaritas internal gerakan sehingga menjadi kekuatan yang kokoh, tidak tercerai-berai dan tidak berpaling ke gerakan lain, apapun bentuknya, apalagi gerakan politik kendati bersayap dakwah, sebab Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah yang sudah teruji dan tidak ada kepentingan politik kekuasaan. Kemudian selanjutnya yaitu mengembangkan sistem gerakan melalui penguatan jamaah, jamiah, dan imamah, sehingga gerakan Muhammadiyah berjalan secara terorganisasi dan kuat. Menyiapkan sumber daya manusia dan kader yang unggul, militan, cerdas, dan siap membela organisasi dengan istiqomah dan rasa memiliki dan berkomitmen yang tinggi. Kemudian menata dan mengkonsolidasi kembali seluruh amal usaha sebagai alat atau kepanjangan misi persyarikatan sekaligus ajang kaderisasi Muhammadiyah, termasuk menyeleksi dan membina seluruh orang yang berkiprah di dalamnya sehingga amal usaha itu benar-benar posisikan dan memfungsikan diri sebagai milik Muhammadiyah dan bukan milik mereka yang berada di amal usaha, apalagi milik organisasi lain yang harus dikelola dengan sistem dan disiplin organisasi Muhammadiyah. Kemudian juga melakukan langkah-langkah pembinaan anggota ya secara intensif dan sistematik dengan pendekatan-pendekatan klasik dan baru agar tumbuh sebagai anggota, kader, dan pimpinan umat Muhammadiyah yang istiqomah. Juga mengembangkan usaha dan kemampuan-kemampuan kompetitif serta jaringan-jaringan kerjasama independen dengan pihak manapun sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan yang unggul dan dirasakan kehadirannya sebagai layaknya gerakan Islam yang terbesar di negeri ini. Itu tadi adalah beberapa cara ya menangani kendala dan hambatan yang dihadapi Muhammadiyah, khususnya yang kita bahas di sini yaitu di dalam gerakan ekonomi Muhammadiyah. Seperti itu Mbak Evi. Mungkin ada tanggapan? Bagaimana Mbak Evi? Terima kasih Mbak jawabannya. Nah, itu tadi mengenai menangani permasalahan dalam Muhammadiyah itu. Baik, apa ada pertanyaan lagi? Izin bertanya lagi, Mbak. Oh ya, Mbak Rizka. Mengenai ekonomi umat. Ekonomi. Pertanyaannya yaitu, usaha apa saja yang telah dilakukan Muhammadiyah dalam rangka memperkuat ekonomi umat? Terima kasih, Mbak. Iya. Monggo Mbak Dita, boleh langsung dijawab. Iya, baik. Semangat sekali ya Mbak Rizka ya. Bertanya lagi nih, pertanyaan yang kedua. Yang tentunya tadi melalui Majelis Pembinaan Ekonomi. Yang membina ekonomi itu melalui 3 jalur. Kan berkaitan dengan usaha ya, dalam memperkuat ekonomi umat dengan 3 pendekatan-pendekatan tadi. Ada pendekatan struktural, fungsional, juga kultural. Nah, selain itu, upaya yang bisa dilakukan Muhammadiyah dalam memperkuat ekonomi umat yaitu mengembangkan badan usaha milik Muhammadiyah yang mempresentasikan kekuatan ekonomi organisasi Muhammadiyah. Kemudian juga mengembangkan wadah koperasi bagi anggota Muhammadiyah. Nah, sesuai dengan ini ya, salah satu gerakan ekonominya, salah satu bentuk gerakan ekonomi yaitu koperasi yang berbasis kekeluargaan. Kemudian memberdayakan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha milik anggota Muhammadiyah. Ini juga salah satu bentuk ya bagaimana memberdayakan anggota Muhammadiyah dengan mengembangkan usaha-usaha tadi milik anggota Muhammadiyah. Jadi dengan mengembangkan ekonomi itu Muhammadiyah telah memiliki aset atau sumber daya yang bisa dijadikan modal. Aset-aset tadi ada aset atau sumber daya manusia yang berasal dari anggota Muhammadiyah itu sendiri. Ada pelembagaan amal usaha yang telah didirikan Muhammadiyah.
juga organisasi Muhammadiyah itu sendiri sejak dari wilayah, daerah, cabang sampai dengan tingkat terendah yaitu di ranting. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gerakan ekonomi Muhammadiyah bisa dijadikan antara lain dengan mendirikan koperasi ya di berbagai jajaran jenis koperasi sebagai sarana untuk melakukan perkuatan ekonomi umat, mendirikan badan usaha milik Muhammadiyah, berbagai bidang jasa, perdagangan, pariwisata, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Lembaga keuangan tadi untuk mendukung usaha-usaha umat yaitu Baitul Mal wa Tanwil atau BMT, BPR Syariah, koperasi, dan lain-lain. Sharing dalam berbagai perusahaan yang bonafit dan kompetitif, kemudian membangun jaringan informasi bisnis seperti memberikan berbagai penjelasan informasi kepada warga Muhammadiyah tentang bagaimana bisnis obat, bagaimana tekstil, bahan kimia, dan lain sebagainya. Kemudian membangun jaringan kerjasama bisnis dengan semua pengusaha dan koperasi Muhammadiyah untuk saling membantu baik dari segi informasi, kiat bisnis maupun pendanaan. Begitu Mbak Rizka tentang usaha yang dilakukan Muhammadiyah dalam memperkuat ekonomi umat. Baik Mbak, terima kasih. Iya, sama-sama. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Rizka. Apakah ada pertanyaan lagi? Apa sudah cukup? Ya, kalau sudah tidak ada, kesimpulan dari materi hari ini yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang menempatkan diri sebagai gerakan amar ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memperdayaan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan suatu masyarakat yang memiliki sistem kelembagaan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi strategi pemberdayaan ekonomi Muhammadiyah ini mencakup upaya membangun kesadaran tentang kekuatan ekonomi umat pada tingkat lokal dengan pendekatan partisipasi menuju kemandirian, pembentukan dan pengembangan kelembagaan masyarakat di bidang ekonomi. Demikian tadi diskusi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Dita bisa bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup diskusi kali ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.